Oke, selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang ada di channel YouTube Solusi Utang MB. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini jarang-jarang banget saya bikin video di luar ruangan. Cuman yang saya pesanin buat teman-teman semua itu, tolong untuk yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, tolong dikondisikan lagi pemikirannya. Karena pemikiran Anda jauh lebih kejam dari fakta yang terjadi. Kalau hanya sebatas gagal bayar pinjol itu gak ada masalah ya, karena juga fakta keadaan itu kan memang sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi rasa takut, pola pikir yang terlalu berlebihan, ini yang jadi masalah dan dampak besar dalam kehidupan teman-teman semua. Sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, itu gagal bayar pinjol itu apa sebenarnya? Nggak ada kan, memang fakta keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi gitu loh. Tapi cara berpikir yang salah malah menjadi beban berat dalam kehidupan Anda gitu loh. Kalau saya sudah berulang kali menyampaikan di video itu kan, nggak ada masalah mau telat berapa banyak pun juga nggak ada masalah. Pak, dari teman-teman itu coba dianalisa kembali, coba dipikirkan kembali hal-hal apa sih sebenarnya yang menakutkan bagi teman-teman semuanya. Pada dasarnya kan juga menyatakan tidak mampu, menyatakan tidak sanggup, menyatakan memang keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi dengan rasa takut yang terlalu berlebihan, sebenarnya manfaatnya buat teman-teman apa gitu loh kan. Itu bisa lebih dianalisa lagi, lebih bisa dicerna lagi supaya kita, karena yang namanya gagal bayar pinjol ini pasti yang dikejar itu adalah segi batin Anda, rasa bersalah yang terlalu berlebihan, rasa ketakutan, rasa kecemasan. Memang dari dalam itu mereka kejar. Kalau fakta yang terjadi mah nggak ada masalah ya, telat, mau galbay, mau tidak mampu, mau tidak sanggup, ya risikonya tetap aja BI checking gitu loh. Cuman dengan adanya sebuah ketakutan, dibumbui dengan ketakutan, itu akan berdampak jauh lebih buruk lagi, lebih berbahaya lagi hal-hal ini. Itulah yang memicu sebenarnya terjadi orang tidak nyaman berada di rumah, nekat mau kabur, dan pokoknya mereka sudah tidak betah tinggal di rumah mereka. Dan bahkan paling terberat sendiri pun loncat dari gedung, bunuh diri dan segala macam. Ini kan disebabkan karena pemikiran gitu loh, bukan karena soal galbainya. Galbainya orang sudah paham semuanya, karena memang dampaknya adalah ya kita pasti di BI checking, masuk dalam daftar hitam, itu aja ya. Jadi hal-hal ini perlu dikondisikan lagi lebih dari teman-teman semuanya. Anda lihat itu koleksi video saya itu berapa banyak itu ada ya, hampir saya menjelaskan di situ. Tidak perlu takut, tidak perlu takut, dan tidak perlu cemas. Sebenarnya kalau Anda cerna, rasa takut itu lahir dari mana, apanya yang mau kita takutkan, dari atas dasar apa gitu loh. Pasti Anda akan menemukannya ya. Tujuannya sih simpel. Kenapa mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya? Ketika si debetur atau masyarakat melaporkan hal ini ke OJK atau ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, itu yang akan dituduh pastinya pinjol ilegal. Padahal yang melakukan adalah pinjol legal. Ya, dapat ya buat teman-teman semuanya. Makanya Anda nggak usah heran lagi. Dari bulan April sampai ke bulan Juli ada 5 korban yang nekat mengakhiri hidup mereka. Ini disebabkan karena apa? Karena ada ancaman yang konsepnya mempermalukan. Ya, ada ancaman fisik maupun verbal. Kalau OJK bilangin sudah ada 4.000 sekian pinjol ilegal diblokir, oke, masyarakat paham tentang pemblokiran itu. Tapi kenapa korbannya kok terus ada? Berarti masih ada yang salah dong dalam hal ini. Jangan OJK hanya menyampaikan pengaduan untuk pinjol ilegal berkurang di bulan Juni. Hanya ada 275, berbeda dengan Januari, itu kata OJK kan. Berbeda dengan Januari. Januari ada 1222 pengaduan tentang pinjol ilegal. Oke. Orang-orang atau masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol ilegal dan mana pinjol legal. Yang tidak bisa mereka bedakan adalah mana ancaman yang pinjol legal dan mana ancaman yang pinjol ilegal. Karena ini sama. Ya, kalau untuk namanya masyarakat bisa bedakan. Ya, pinjol legal ada 102.
Pinjol ilegal tidak ada di dalam daftar 102. Kan simpel banget cara membedakannya. Kemarin OJK sempat mengkonfirmasi. Masyarakat kita sudah hebat. Sudah mampu membedakan mana pinjol ilegal dan mana pinjol legal. Iya benar. Ya, masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Tapi masyarakat tidak mampu membedakan ketika ada pengancaman. Mana yang ancaman pinjol legal dan mana yang ancaman pinjol ilegal. Semuanya sama. Ya. Mana yang penyebaran data dari pinjol ilegal dan mana dari pinjol legal. Sama, konsepnya sama. Makanya masyarakat dibikin bingung oleh tindakan yang dilakukan OJK hari ini. Ya, sampai mereka, kita mau ngapain lagi gitu. Ya, sehingga akhirnya masuklah ke channel Solusi Hutang. Begitu saya mendapatkan informasi yang seperti ini, apa yang harusnya dilakukan Bang ketika saya telat bayar di Rupiah Cepat, pinjam, pay letter, UATAS, Bantu Saku, 360 kredit, uang Mi, EasyCash, kredit pintar, dan Indodana. Oke. Kalau mereka melanggar 3 aturan yang sudah jelas-jelas disebutkan OJK tadi, dilarang menagih menggunakan ancaman yang sifatnya mempermalukan. Kalau Anda menemukan hal itu, saya berharap Anda berhenti membayar. Ya, berarti pinjol telah melanggar aturannya. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya Bang. Anda lihat saja berapa tagihan yang mereka minta, sesuaikan dengan tagihan di pinjol mana yang ada. Ya. Habis itu lagi kalau misalnya mereka melakukan pengancaman, mereka mengirimkan data-data kontak Anda, berarti mereka juga melanggar aturan yang ditetapkan oleh OJK. Bahkan OJK menyampaikan sendiri, kalau pinjol legal cuma diboleh akses 3 hal. Kamera, mikrofon, lokasi. Di luar dari itu kalau mereka akses berarti itu ilegal. Ya. Kalau Anda menemukan ada pinjol legal ya, mengirimkan data kontak Anda berarti mereka mengakses di luar ketentuan yang berlaku. Anda berhenti bayar. Ya. Bagaimana soal teroran, Bang? Bagaimana soal intimidasi? Bagaimana soal penyebaran data? Anda gampang. Anda cabut dulu kartu Anda, reset dulu HP Anda ke setelan pabrik. Ya, masuk dengan nomor baru. Otomatis diri Anda sudah terselamatkan. Sekarang Anda mau menyelamatkan siapa lagi? Penyelamatan dari sebar data atau orang sekitar yang diteror. Oke. Yang penting Anda sudah tutup dulu ya akses utama komunikasi Anda dengan debt collector. Baru nanti Anda menghadapi komplain dari orang sekitar. Ini mana yang bertanya aja Anda beri penjelasan. Yang tidak bertanya Anda nggak usah beri penjelasan. Ya. Nanti kalau misalnya ada 100 kontak Anda, ada 2 atau 3 orang yang bertanya soal hutang Anda, beri penjelasan. Kalau masih ada debt collector yang menelpon ke nomor Anda, mengatasnamakan hutang saya, tolong suruh ke alamat saya. Gitu aja. Ya, jadi Anda nggak repot-repot lagi. Yang penting, ini yang paling penting buat teman-teman semuanya ya. Jangan pernah ada gali lubang tutup lubang karena rasa takut yang terjadi. Ya, nggak usah Anda percaya terlalu mencerna ancaman atau gimmick yang diberikan oleh debt collector. Tujuannya simpel aja, bagaimana Anda bisa membayar. Kalau Anda tidak ada uang akan terjadi gali lubang tutup lubang. Itu aja tujuannya. Selagi Anda masih bisa membatasi hal itu, insya Allah Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar hari ini, galbay tetap aman-aman saja. Yang penting kondisikan diri Anda. Ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan satu solusi yang tepat ya. Mudah-mudahan kasus pinjol ini memang diambil alih oleh pemerintah biar ada jalan yang benar-benar bisa kita ikuti dan payung hukum yang jelas tentang pinjaman online yang selalu meresahkan. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang lain mungkin dari pinjol yang tidak saya sebutkan, mungkin Anda bisa isi di kolom komentar. Nanti kalau misalnya hal itu belum pernah saya bahas, saya akan bahas di satu video. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.